Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang dahsyat luar biasa bagi Tuhan kita. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segenap kerendahan hati kami nyatakan sebab Engkau Allah yang bertata di tengah-tengah pujian kami. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak disembah, dimuliakan. Kemuliaan, hormat hanya bagi namamu dari kekal sampai kepada kekal. Terima kasih untuk sesi yang pertama, kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sesi berikutnya, sesi yang kepadanya Tuhan percayakan untuk hamba layani. Terus pengurapanmu bahkan lebih lagi mengalir atas setiap umatmu. Berkati siapapun yang telah bergabung dalam acara live streaming Gereja Tiberius Indonesia Ibadat Tengah Minggu Rabu 1 Juli 2020. Setiap mereka yang berada dalam perjalanan pulang dari kantor, mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di kamar pribadi, lepas pribadi, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan bergerak, bekerja, menjangkau setiap hati, setiap pribadi. Kami percaya dengan iman, siapapun yang mendengar firman Tuhan hari tidak sama sebelum mereka mendengar. Selesai dari ibadah live streaming, setiap mereka pasti bawa berkat, bawa mukjizat, bawa keselamatan yang dari surga. Urapi hambamu yang sungguh terbatas tanpamu Tuhan, sungguh tidak ada apa-apanya tanpamu. Setiap kata kalimat berasal dari kerajaan surga. Setiap kata kalimat ada tanda, ada kuasa, wibawa ilahi tercurah sempurna. Titipkan perkataanmu dalam perkataanku, titipkan isi hatimu dalam hatiku, bahkan titipkan kerinduanmu dalam kerinduanku. Agar siapapun yang mendengar firman Tuhan, setiap mereka tanpa terkecuali pasti diberkati Tuhan. Jaringan yang kami pakai, siapapun itu yang telah bekerja, yang telah mengerjakannya berjalan dengan lancar. Tidak ada satu gangguan siapapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Sama-sama setiap kita yang diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali melayani saudara dalam ibadah live streaming Gereja Tiberius Indonesia 1 Juli 2020. Suatu hal yang saya percaya bukan kebetulan bahwa kita memulai hari pertama di bulan Juli bersama dengan Tuhan. Berapa banyak di tempat ini saudara yang ada di rumah dimanapun saudara berada yang begitu semangat dan percaya di bulan Juli saudara dan saya akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bisa lambaikan tangan saudara. Amin, dengan mata iman saya melihat, bisa lambaikan tangan saudara, kasih tepuk tangan yang dahsyat dan luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa ambil catatan saudara bisa ambil pulpen saudara, ambil rekaman saudara. Karena saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya percaya apa yang keluar dari mulut saya karena mewakili dari perkataan Tuhan pasti akan memberkati saudara. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada malam hari ini adalah hidup dalam kelimpahan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya berlimpah. Amin saudara, hidup dalam kelimpahan. Kita buka firman Tuhan, Ulangan 15. Malam ini kita akan ulangan ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Kitab Ulangan 15 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Saudara catat baik, dengar baik, saya orang yang percaya. Di setiap bulan yang baru ada kesempatan yang baru, katakan amin. Di setiap bulan yang baru ada pengharapan yang baru. Di setiap bulan yang baru ada berkat yang baru. Apapun yang terjadi di sepanjang bulan Juni, sepanjang bulan Mei, apapun itu lupakan. Semua kejayaan, semua kemuliaan, bahkan perkataan orang yang mungkin menyakitimu, perbuatan orang yang mungkin melukai engkau, atau apapun itu yang membuat engkau merasa tidak enak secara pikiran, perasaan dan sebagainya, lupakan itu. Hari ini udah hari 1 Juli. Hari pertama di bulan Juli 2020. Saya percaya karena itu saudara ibadah live streaming, saya percaya Tuhan akan memakai saya untuk memberkati saudara pada malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Ulangan 15 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Saya akan baca saudara sebagai persiapan belajar karena nanti udah khotbah tanggal 5 saudara. Jadi saya akan baca. Saudara juga bisa baca di rumah, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh
Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja, sama-sama bilang sama saya, asal saja saudara. Jadi ayat yang keempat ini saudara adalah hasil. Dan ayat yang kelima ini saudara, asal saja adalah penyebab dari hasilnya. Apa penyebabnya? Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ayat selanjutnya dikatakan demikian saudara. Maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa. Tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Yang percaya katakan amin. Yang yakin ayat ini menjadi berkat buat saudara dan saya, katakan saya terima dengan iman. Alkitab yang mengatakan maka tidak akan ada orang miskin di antara kamu. Bukan karena kekuatan perbuatan kita, tapi karena Allah berjanji. Kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Katakan amin. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau. Ini hasil. Apa penyebabnya? Penyebabnya asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan akan memberkati engkau. Saya percaya ketika saudara mengikut Tuhan, saudara dan saya telah dipindahkan dari yang namanya kuasa kutuk di bawah pemerintahan kutuk, saudara dipindahkan dalam di bawah pemerintahan berkat Allah. Saya percaya ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup dalam pertobatan, saya percaya setiap kutuk, setiap yang namanya sakit penyakit, segala hal yang buruk Tuhan telah selesaikan bagi saudara dan saya di kayu salib. Katakan amin. Makanya saya beri tema khotbah saya adalah hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan di sini bukan berarti rumah 5, mobil 10, bukan saudara. Kelimpahan di sini saudara artinya saudara merasa cukup. Kelimpahan di sini nggak ada hubungannya dengan yang namanya harta yang berlimpah. Karena sekali lagi Allah lebih tertarik bekerja inside out. Sebelum dia mengubah yang out, yang di luar, dia akan mengubah yang inside. Sebelum dia mengubah rumah saudara, sebelum mobilmu berganti yang baru, sebelum depositomu meningkat, sebelum promosi datang sama saudara, sebelum saudara naik gaji, lebih dari semuanya Tuhan mengubah hati saudara. Karena ketika hatimu benar, hatimu berpaut kepada Tuhan, hatimu berpaut kepada Tuhan, otomatis pola pikirmu berubah. Ketika pola pikirmu berubah, engkau melihat dunia ini bukan lagi berdasarkan cuan, bukan berdasarkan apa untungnya buat saya. Kalau untung saya mau, kalau rugi saya nggak mau, bakal sudah mulai hitung-hitungan sama kerajaan surga. Saya mau bilang sama saudara, karena hidup dalam kelimpahan, dalam prinsip kekristenan, nggak ada hubungannya dengan kelimpahan secara duniawi. Betul, ikut Tuhan pasti diberkati. Tapi kadang-kadang berkat sudut pandang kita dengan berkat sudut pandang Tuhan berbeda. Bagi kita berkat adalah cuan, cien, hepeng, money, duit. Tapi bagi Tuhan mungkin berkat melalui masalah. Kadang-kadang berkat packagingnya masalah. Kadang-kadang berkat packagingnya pemecatan. Kadang-kadang berkat packagingnya hal yang buruk. Justru di dalam akan mendatangkan kebaikan. Kita masuk dalam kebenaran. Makanya hidup yang dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan saya pelajari diawali dari sikap hati yang benar. Kelimpahan saya pelajari diawali dari sikap hati yang benar. Sama-sama bilang sama saya, hati saya harus benar dulu. Kalau saudara ada orang kiri kanan colek dia bilang, semua dimulai dari hatimu. Bilang saudara, ayo. Kalau nggak ada orang kiri kanan saudara colek hatimu ya. Kasihan juga kamu ya. Colek hatimu bilang, hei dengar baik. Ya, semua dimulai dari hatimu. Kalau namamu Bambang bilang, Bambang. Semua dimulai dari hati. Kalau namamu Marni, Marni. Ini kayak sinetron Indosiar ya. Semua dimulai dari hatimu.
Karena saya harus bilang di awal khotbah saya tadi bahwa Allah lebih tertarik mengubah yang inside, yang di dalam. Karena ketika yang di dalam berubah, yang di luar pasti ikut berubah. Sikap hati apa yang Tuhan mau saudara dan saya miliki untuk saudara dan saya hidup dalam kelimpahan? Kita lihat firman Tuhan 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua. 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua. Dikatakan demikian, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan apa saudara? Sehat-sehat saja. Dalam apa saudara? Segala sesuatu. Sama seperti jiwamu apa saudara? Baik-baik saja. Jadi penulis 3 Yohanes 1 berkata bahwa dia berdoa. Bahwa saudara-saudara yang menonton acara ini, apa doa saya? Nonton acara ini saudara semuanya yang menonton dalam keadaan baik-baik. Katakan amin. Saudara yang menonton live streaming ini dalam keadaan sehat-sehat. Katakan amin. Saudara yang menonton live streaming ini saya doa jiwamu, hatimu juga baik-baik saja. Hatimu tidak dikalahkan oleh ketakutan. Hatimu tidak dikalahkan oleh kekhawatiran. Hatimu tidak dikalahkan oleh apapun yang menjadi serangan dari si jahat. Sikap hati seperti apa yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya miliki? Yang pertama, sikap hati yang Tuhan inginkan. Ulangan 8 ayatnya yang ke-17 dan 18. Kita lompat Ulangan 8 ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat apa saudara? Yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18 firman Tuhan berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, Tuhan yang bilang bukan saya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Sikap hati apa yang Tuhan ingin saudara saya hidup dalam kelimpahan? Yang pertama saya pelajari, menyadari semua anugerah Tuhan. Kita harus punya sikap hati seperti ini. Semua karena anugerah Tuhan. Jangan nanti kalau saudara sudah punya toko yang besar, sudah punya perusahaan yang besar, sudah punya usaha yang besar, saudara bilang sama teman saudara, ya jelek-jelek begini kan hasil keringat sendiri. Saya mau bilang sama saudara, kalau Tuhan gak kasih keringat, gak bisa keringetan kita. Amin. Saya mau bilang sama saudara, semua karena anugerah Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Apa yang saudara punya, apa yang saudara miliki, ingat baik bukan karena cakap, kuat dan hebatmu, bukan karena kemampuanmu semua. Kalau Tuhan pakai saudara bukan karena engkau hebat, karena Tuhan yang hebat. Kalau engkau bisa melewati masa-masa sukar bukan karena engkau yang luar biasa, Dia yang luar biasa. Kalau engkau bisa punya toko yang maju, perusahaan yang maju, pekerjaan yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Kalau namamu dipuja-puji oleh orang banyak, ingat bukan kekuatan tanganmu, bukan kekuasaanmu yang membuat engkau ada di posisi itu. Tapi karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya ada sampai hari ini. Sama-sama bilang sama saya, semua karena anugerah Tuhan. Kan ada lagunya kan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena apa saudara? Kekayaanmu. Lanjut. Kau dipilih, kau di apa? Dipakainya. Bila engkau bisa, itu karena Dia. Bila engkau
Apa saudara? Ini saya ubah lagunya sendiri ya. Karangan Gideon Simanjuntak yang ini saudara. Pokoknya kan lagunya kayak begini. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua. Ayo, yang ada di studio bantu saya. Satu lagi. Semua anugerahnya bagi kita. Ini kayak eho ya. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Saya sampai sekarang, beberapa waktu yang lalu ketika saya menikah dengan istri saya saudara, wanita tercantik di dunia. Cialah, karena kalau ngomong enggak bisa pulang. Namanya Amanda saudara, saya menikah. Sebelum saya pindah rumah, mama saya kasih saya jubah choir. Saya berangkat pelayanan dari choir saudara. Saya sangat mengasihi pelayanan choir karena dari situ saya berasal. Mama saya kasih jubah, saya bilang, nih Pontot, jubah choir, kamu pertama kali kamu pelayanan. Terus saya bilang sama mama saya, simpen aja mah, kamu yang simpen, bukan mama. Kok mamaku ngegas pagi-pagi, saya bilang. Kok ngegas sih mas, saya bilang. Kamu yang simpen. Loh kenapa mama yang simpen, kenapa Pontot yang simpen? Biar kamu ingat. Mama saya walaupun orang Jawa, tapi lebih Batak dia daripada orang Jawa, daripada Batak orang lain. Biar kamu ingat, dari mana Tuhan angkat kamu. Saya langsung bilang sama saya, biasa aja bisa gak mah? Jadi kalau saya lihat jubah choir, kan kadang-kadang manusia kan ada lupa dirinya. Ya kan kadang-kadang kita ngerasa kan, ya gitu deh. Ya kan ngerasa gimana gitu. Kayak udah paling hebat gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi udah mulai suka lupa diri gitu, kalau lihat jubah choir, jadi malu. Karena apa? Bukan karena saya, bukan. Semata-mata ada ribuan choir, Tuhan bisa pilih salah satu yang Tuhan mau. Bahkan nggak lebih hebat, nggak lebih apa. Kalau dia mau, hari ini dia gantikan Gideon. Tapi karena Tuhan maunya Gideon. Amin kayak apa gitu? Amin. Saya teringat ada seorang pengusaha yang kaya raya. Ini kisah nyata di Jakarta, di Indonesia. Pengusaha kaya raya ini pengusaha properti. Kalau saudara tahu di setiap kantor propertinya ada kereta kuda, delman. Saudara, suatu hari wartawan tanya sama dia. Kenapa sih Pak di setiap kantor Bapak ada kereta kuda, ada delman. Di setiap perusahaan Bapak, di kantor Bapak ada kereta kuda, gambar kereta kuda. Terus dia bilang, gini mas, namanya manusia suka lupa diri katanya. Ya terus maksudnya apa? Kadang-kadang kalau saya lagi lupa diri, saya sombong ngerasa karena kekuatan saya. Kalau saya nengok ke atas kantor saya lihat kereta kuda. Saya ingat dulu saya miskin. Dulu saya itu delman, nyetirin delman. Saya jadi supirnya delman. Jadi ketika saya lihat kereta kuda, saya jadi malu. Mau sombong malu. Kenapa malu? Tuhan bilang sombong loh. Gue kembali jadi kereta kuda loh. Kali ini bukan orang, lu kudanya. Amin. Semua karena anugerahnya. Kalau Tuhan bisa pakai saudara, semua karena anugerahnya. Kalau ada hal besar bisa terjadi sama saudara, semua karena anugerahnya. Makanya selalu saya mau bilang, terutama bagi para pelayan Tuhan yang menonton acara ini, jangan pernah berpikir pelayanan bisa hebat karena jerih payah saudara. Jangan pernah berpikir orang bisa banyak berbondong-bondong karena saudara. Karena nama saudara yang ditaruh. Saya percaya ada pengurapan atas setiap pribadi lepas pribadi. Tapi kadang-kadang pemikiran seperti itu akan membuat kita dekat dengan kejatuhan. Ingat baik, Tuhan bisa pakai batu sekalipun untuk gantiin kita. Tuhan bisa jadiin debu, ingat kita dari debu. Jangan bertingkah kayak langit. Kita dari tanah, jangan bersikap kayak orang-orang di langit. Rendah hati. Itu sikap hati yang pertama yang Tuhan mau. Colek kiri kanan saudara, bilang, kalau songong jadi delman lo, bilang saudara. Yang kedua, sikap hati apa yang Tuhan mau saudara dan saya miliki untuk hidup dalam kelimpahan. Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Yang pertama, semua karena anugerahnya. Yang kedua, Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan apa saudara? Kemuliaannya
Di dalam siapa saudara? Kristus Yesus. Kan ada lagunya. Allahku kan memenuhi keperluanku semuanya menurut kekayaan. MC salah gimana sih? Allahku akan memenuhi keperluan sikap hati yang kedua yang berkenan di hadapan untuk hidup dalam kelimpahan. Yang pertama, meyakini semua karena anugerah. Jadi ketika saudara dan saya berusaha lakukan yang terbaik, tapi semua serahkan kepada anugerah Tuhan. Saudara, anugerah Tuhan itu doa yang selalu diajarkan kepada kami. Berharap kepada anugerah. 5 Juli nanti gereja Tiberias dibuka. Kami lakukan the best we can. Apa yang bisa kita lakukan as a human being. Sebagai manusia, pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kami, kami lakukan. Hand sanitizer, kamera thermal, disemprot disinfektan dan sebagainya. Tapi lebih dari segalanya kami para hamba Tuhan, kami mohon doa saudara juga. Kami berharap anugerah Tuhan melimpah 5 Juli kepada Tiberias. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Saya percaya kok jemaat suka bilang, Pak mall udah dibuka, kantor udah dibuka, masa gereja nggak dibuka. Kadang-kadang jemaat kalau WA kita pendeta, lebih pendeta dia daripada kita. Pak pendeta jangan takut, kita harus berani, dalam hati kita. Bukan kita takut, tapi kalau kenapa-napa kita juga disalahin. Yang kedua, sikap hati apa yang Tuhan inginkan untuk saudara saya miliki untuk hidup dalam kelimpahan. Yang kedua, meyakini bahwa Tuhan akan memenuhi keperluan kita. Saya mau bilang sama saudara, kalau bicara keperluan, saya jamin pasti Tuhan akan mencukupi. Kalau bicara kebutuhan, keperluan, pasti Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau bicara keinginan, kemauan, itu beda lagi. Ada orang ditanya mau berangkat kantor, mau kemana Pak? Ke kantor. Cari apa? Cari sesuap nasi, segenggam berlian. Nah itu masalahnya. Sesuap nasi itu keperluan, kebutuhan. Segenggam berlian itu kemauan. Saya waktu konseling pernikahan, waktu saya sebelum menikah diajar. Mama saya ngajar, gembala saya ngajar. Untuk apa? Banyak anak-anak muda zaman sekarang karena lagi produktif, easy money. Gampang aja sebar-sebar, asal ke mall dikit. Lihat yang mereka mau, padahal mereka gak butuh, mereka gak perlu. Saudara, cuma karena lihat aja, dia beli. Ketika masa pandemi begini, pusing kepala Barbie. Pening palaku, pening. Pusing dia. Saya diajar ya saudara ya. Kalau saudara, misalnya saudara dapat gaji. Misalnya gaji saudara let's say 5 miliar lah. Ya, Zimbabwe. Atau 3 juta misalnya. Gaji saudara 3 juta. Yang pertama yang saudara lakukan ada 5 tahapan. Yang pertama saudara perlu lakukan langsung sisihkan buat Tuhan. Saudara, saya nggak bicara persembahan perpuluhan. Tapi jangan lupa sisihkan buat Tuhan. Saya percaya level kita bukan lagi bicara soal persepuluhan. Level kita hidup kita buat Tuhan Yesus. Bukan lagi soal uang tapi hidup kita. Yang pertama, langkah pertama sisihkan buat Tuhan. Langkah kedua, sediakan benih. Untuk apa? Ditabur. Untuk tolong orang-orang. Langkah kedua. Jadi ada pos untuk menabur. Ada pos untuk menabur. Untuk orang-orang yang saudara Tuhan kirim untuk minta tolong. Ada pos buat menabur. Yang ketiga baru kebutuhan pokok. Bayar listrik, bayar cicilan dan sebagainya. Yang keempat investasikan. Saudara sebut aja, saudara bisa investasi apapun itu. Ini bukan financial freedom ya, ini khotbah firman Tuhan. Tapi ini wisdom, ini practical. Investasikan. Saudara mulai lihat nih, apa yang lagi yang terakhir baru keinginan saudara leisure atau kesenangan, kenyamanan. Saya dari pandemi ini saya belajar loh. Belajar apa? Ternyata kalau saya pergi ke mall sama teman-teman, kadang-kadang kita yang pasangan muda gitu, keluarga muda, belum punya apa-apa gitu, udah datang ke mall nongkrong di restoran-restoran, makan, ngopi segala macam. Setelah pandemi ini saya mesti hitung-hitung, ternyata banyak juga ya. Keluar duit buat yang gak penting. Mendingan kan ditahan. Buat apa? Rumah yang lebih gede, mobil yang lebih bagus. Saya selalu kalau mau beli sesuatu, 2 pertanyaannya. Perlu
dan penting gak? Kalau perlu tapi gak penting, undur. Kalau penting tapi gak perlu, undur. Tapi kalau dua-duanya perlu dan penting, beli. Easy money, terlalu cepat ngeluarin duit. Makanya saya mau bilang, kalau bicara mengenai keperluan, Tuhan pasti. Kebutuhan, Tuhan pasti. Saya pandemi ini belajar banyak kok, saudara. Kenapa belajar banyak? Saya sama istri. Kulkas saya sampai rusak, tanya istri saya. Karena kenapa? Kami dinginin, kami tambahin dinginnya. Karena kenapa? Terlalu banyak isi di kulkas. Bukan kita beli. Jemaat dari Sabang sampai Maroke kirim makanan. Gak habis-habisnya. Sampai saya mohon sama jemaat yang bilang, tolong jangan kirim lagi. Tolong Pak kami. Bukan tolong. Karena kenapa? Kami gak bisa makan. Saking banyaknya. Gak bisa makan. Saya selalu bilang sama saudara, kalau bicara keperluan kebutuhan, kalau anakmu butuh biaya sekolah, jangan takut. Tuhan pasti berkati. Kalau engkau butuh bayar cicilan rumah, jangan takut. Tuhan pasti berkati. Kalau Tuhan, aku mau minta helikopter. Terus malaikat bilang, mau lo taruh di mana tuh helikopter? Amin. Kalau bicara kebutuhan keperluan, sikap hati yang kedua. Meyakini bahwa Tuhan pasti akan memenuhi. Terserah deh, susah banget emang. Akan memenuhi keperluan kita. Yang ketiga, kita lihat firman Tuhan. Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Hidup dalam kelimpahan. Mengapa hidup dalam kelimpahan? Karena kelimpahan semua berawal dari sikap hati. Sikap hati seperti apa yang Tuhan ingin saudara dan saya miliki? Yang pertama, sikap hati yang menyadari semua karena anugerahnya. Yang kedua, sikap hati yang apa saudara? Ya jatuh dia, ya nggak bisa saudara. Nanti aja hari Minggu, jangan lupa. Saudara, sikap hati yang kedua apa saudara? Bahwa meyakini Tuhan Allah Yesus pasti memenuhi segala keperluan kita. Yang ketiga dikatakan demikian, sebab aku telah belajar. Sama-sama bilang sama saya, aku telah belajar. Belajar apa? Mencukupkan diri dalam segala apa saudara? Keadaan. Yang ketiga, apa sikap hati apa yang Tuhan inginkan untuk saudara hidup dalam kelimpahan? Mencukupkan diri, tidak serakah. Mencukupkan diri, contentment spirit. Berani berkata enough, cukup. Gaji di Jakarta 3 juta, orang bilang gak cukup. Gaji di Jakarta 5 juta, orang bilang gak cukup. 10 juta, mungkin saudara bilang kalau 50 juta deh pasti cukup. Sekarang saudara ngomong gitu. Nanti kalau gajimu udah 50 juta, kau pasti bilang, Tuhan 50 juta sih banyak nih Tuhan. Tapi kalau boleh 70 mantep nih, mantep. Ada seorang anak kecil, di tengah jalan nangis. Gitu nangis. Gimana nangisnya saudara? 1, 2, 3. Saya udah gak sabar ketemu saudara tanggal 5 nanti. Nangis. Bapak-bapak berhenti. Bapaknya tanya, Dek, abu adulai. Gitu. Bapak orang Batak. Dek, kenapa menangis? Anak kecil bilang, tadi mama kasih uang 10 juta deh. Itu orang tuanya kok murah kali. Tadi mama kasih uang 10.000. Aku lari-lari, uangnya jatuh. Aku gak bisa jajan. Terus bapaknya keluarin dompet. Nih, gak usah nangis. Nih, Om kasih 20.000. Makasih Om, anaknya lari. Di tengah jalan anaknya berhenti nangis lagi. Terus bapaknya tanya, lu kok nangis lagi? Kenapa? Uang 20.000-nya hilang. Enggak Om. Terus kenapa nangis? Kalau aja 10.000-nya tadi enggak hilang, sekarang 30.000. Kan repot kalau begini. Karena kenapa? Enggak bisa ngucap syukur. Enggak pernah puas gitu. Enggak pernah puas. Makanya kita katakan demikian. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar
segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya. Saya suka sekali Alkitab gak bisa ngomong lebih tajam lagi. Sebab karena memburu uanglah. Yang diburu itu Tuhan. Saya kan minggu lalu khotbah. Mamon ketika menjadi hamba akan menjadi hamba yang setia. Karena Mamon ketika menjadi hamba dia akan mempermudah hidup kita. Tapi ketika Mamon menjadi tuan atas kita. Mamon gak kenal saudara. Mamon gak ada adiknya, kakaknya, sepupunya. Teman baiknya, teman tongkrongannya gak ada. Karena uang. Banyak orang jatuh karena uang. Banyak orang menyiksa dirinya. Dengan berbagai macam, Alkitab bilang berbagai-bagai duka. Karena apa? Sekarang kan lucu kan. Di masa muda menghabiskan waktu cari duit. Udah tua, uangnya punya, uang yang dihabiskan. Dia bawa ke rumah sakit untuk ganti jantung yang bocor, ginjal yang bocor, cuci darah, dan cuci-cuci yang lain. Makanya harus berani berkata cukup. Berani berkata cukup. Karena kalau enggak demikian, enggak habis-habis. Selalu saya mau bilang saudara, punya iman saudara. Saat ada satu kutipan yang menarik dari Mahatma Gandhi. Banyak hati manusianya segenggam. Namun seisi dunia tidak mampu untuk memuaskannya atau memenuhinya. Saya mau bilang sama saudara ya. Ketika saudara berani mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Saya mau bilang berpadanan dengan panggilan. Berpadanan dengan panggilan. Kalau panggilan saudara hamba Tuhan, ya hamba Tuhan lah. Jangan panggilan hamba Tuhan gaya hidup CEO kan repot. Kalau gaya panggilan CEO, gaya hidup kayak pendeta mantap. Jadi berkat. Jangan panggilan hamba Tuhan. Tapi gimana gitu. Jangan. Makanya Pak Pariaji, gembala kita tegas. Beliau mau diundang orang kaya kek, mau diundang orang setengah kaya kek, orang biasa aja kek. Pelayanan tetap sama, lurus. Gak beda-beda. Tiberias, kami para staf, para asisten diajar untuk tidak membeda-bedakan orang. Pak Pendeta tapi gimana Pak Pendeta kan zaman lagi sukar, zaman lagi sulit. Saya mau bilang dari dulu zaman sulit kok. Di zaman Abraham ada masa sukar nggak ada. Ada kelaparan Alkitab bilang zaman Abraham. Zaman anaknya Ishak Alkitab bilang apa? Ada kelaparan. Zaman Elia ada juga kelaparan. Zaman Elisa juga ada kelaparan. Di perjanjian baru Alkitab katakan di kota Yerusalem juga ada kelaparan. Kalau saudara pikir zaman dulu, zaman Bung Karno, founding father kita, saking susahnya zaman pada masa itu, nggak semuanya enak ya. Saking susahnya pada masa itu orang sampai makan burgur, sampai makan burgur. Bahkan kemarin tuh sempat ada isu yang namanya pemotongan mata uang dari 1.000 dipotong jadi 1. Banyak orang kan protes karena kalau keperluan 1.000 jadi keperluan 1, winner pas 1.000 jadi winner pas 1. Gak lucu ya? Kan dipotong. Udah gak usah dijelasin lah. Zaman siapa lagi? Pak Harto. Kalau saudara naik mobil ada bus kan, ada truk. Pieto kabare. Masih enakan zamanku toh. Susah juga ada krismon. Krisis moneter. Ada jadi kristal. Krisis total. Jadi Kris Dayanti. Krisis sampai daya ingin mati. Catat itu. Capek ngapalinnya tadi. Saya mau bilang, berani berkata cukup, tidak serakah. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana untuk saudara dan saya, yang keempat, yang terakhir, untuk memiliki hidup yang berlimpah. Yang pertama, menyadari semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, dikatakan Alkitab katakan apa? Meyakini Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Yang ketiga, Alkitab katakan apa saudara? Berani berkata cukup, tidak serakah. Yang keempat, kita lihat firman Tuhan ayatnya yang terakhir. Amsal 11. Musik bisa bantu saya. Ayat yang ke-24. 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa.
namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yang keempat, bagaimana untuk hidup dalam kelimpahan. Alkitab katakan yang terakhir, miliki gaya hidup memberi, tidak kikir. Kalau tadi yang ketiga tidak serakah, yang ketiga, yang keempat tidak kikir. Alkitab yang bilang, bukan saya, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kalau kata guru SD, guru TK, guru SMP ngomong gitu kan, hemat pangkal kaya. Sedangkan Alkitab berkata ada orang menyebar harta justru bertambah kaya. Ada orang memberi justru malah berkelimpahan. Kita mau percaya yang mana? Kalau hemat pangkal kaya masuk akal. Karena memang begitu kan, hemat aja pangkal kaya apalagi kikir, kaya raya. Tapi Tuhan bilang apa? Memberi. Kalau saudara pergi ke tanah perjanjian, ada tempat yang dua tempat paling terkenal di Israel salah satunya. Yang pertama namanya Dead Sea atau Laut Mati. Yang kedua namanya Danau Tiberias. Dua-duanya ini mereka diairi oleh Sungai Yordan. Dead Sea 400 permukaan laut. 400 di bawah permukaan laut. Dead Sea. Kalau sudah pergi ke Israel dengan Tiberias Travel pasti tahu. Dead Sea. Danau Tiberias, saudara, menjadi kalau Dead Sea, saking karena dia di bawah 400 permukaan laut, tidak ada keluar, mampet di situ. Jadi tidak ada kehidupan, mati. Gak bisa orang, gak bisa hidup di situ. Binatang gak bisa hidup, mati. Tapi kalau Danau Tiberias di situ subur. Ada banyak ikan Petrus. Ada banyak pertumbuhan, bahkan kehidupan di Israel ditopang oleh Danau Tiberias. Karena kenapa? Karena Danau Tiberias mengalirkan airnya. Orang kan kalau kita terima barang kita bilang terima kasih. Terima kasih. Pak Pendeta, zaman lagi sukar gimana harus memberi? Loh. Justru ini kesempatan untuk kita menjadi berkat. Gereja Tiberias Indonesia dalam persiapan ibadah new normal. Saya tidak bermaksud apa-apa tapi Tuhan tahu hati saya. Saya diberkati oleh pelayanan gembala sidang saudara dan saya Pendeta Pariaji dan Ibu Daniati Pariaji. Gereja Tiberias menghabiskan ratusan juta untuk mempersiapkan the new normal. Kami menyiapkan video yang baru, kami beri kamera thermal, kami beri hand sanitizer yang otomatis, kami beri yang namanya termogan dan segala macam, bagikan kepada pengerja, kepada koordinator, kepada pendeta, sarung tangan, masker dan sebagainya. Dan yang saya suka, ini perkataan beliau, bilang gini Gideon, gereja lagi tidak ada pemasukan. Biar ibu sama bapak dengan uang pribadi kami kasih buat gereja. Saya dengarnya kayak wow. Ada banyak orang hidup memperkaya diri dengan membuat gereja. Saya gak menghakimi, saya gak tunjuk siapapun. Dan itu bukan urusan saya. Di zaman akhir ini akan kelihatan mana gereja yang cari revenue, cari untung. Dengan mana gereja yang siap korban. Jadi perbaikan gedung, gaji pegawai dan sebagainya. Pimpinan saudara dan saya ketika dia bilang dia gembala martir. Ketika dia berkata dia siap korban nyawa untuk jemaat. Ketika dia siap untuk sungguh-sungguh, dia bilang saya pendeta yang tidak duniawi. Saya sebagai hamba Tuhan dari mimbar yang kudus ini, kalau Tuhan tahu saya bohong, Tuhan hukum saya. Perkataan beliau dihidupkan dengan perbuatan beliau. Selalu, nanti saudara ada, ini setiap gedung yang kita pakai disemprot. Setiap gedung, jadi tolong saya minta mohon sama saudara kalau nanti sesi pertama misalnya full, tolong jangan marahin pengerjanya. Saudara muter-muter dulu, ikut sesi kedua. Nanti kalau pintu masuk ada disemprot cairan, ini cairannya food grade.
Saudara, kalau kemarin saya bilang Swiss Bell, istri saya bilang emang hotel. Sunny Swiss, ini saya perbaiki, ini enggak iklan, ini saya enggak di endorse ya. Sunny Swiss, food grade, aman. Sudah di approve sama Uni Eropa deh. Eropa. Sudah di approve sama Uni Eropa, sudah disetujui sama BPOM, aman. Tenang kok, kita nggak akan semprot muka saudara, aman tenang. Alismu akan tetap ada di sini, tidak akan luntur ke bawah. Kenapa kita harus semprot? Jangan bilang gak punya iman, bukan. Keselamatan jemaat at our top priority, yang paling menjadi prioritas buat kita, kesempatan jemaat. Jadi nanti kalau ibadah udah mulai tanggal 5 nih, dikit lagi, 4 hari lagi kita akan ketemu. Saya kangen sama ketawa saudara. Ya kan saudara, kita akan ketemu nanti. Akhirnya saya berkhotbah ada yang jawabin. Nanti bangkunya udah dikasih jarak, jangan ditarik-tarik. Beres ibadah pulang. Pulang. Ayo kita sama-sama, saya titip sama saudara. Doa. 5 Juli, semua berjalan dengan lancar, katakan amin. 5 Juli tidak ada satupun kabar buruk, yang ada kabar sukacita, katakan amin. 5 Juli, nama Yesus yang dipermuliakan. Tutup Alkitab kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan, keperluanmu? Di hari pertama ketika saya lihat tanggalan hari Rabu tempat saya berkhotbah, jatuh di hari pertama hati saya bersukacita. Karena saya tahu Tuhan mau memberkati jemaatnya. Karena di hari pertama di bulan Juli ini saat yang tepat untuk membawa ketakutan, kekhawatiranmu kepada Tuhan. Letakkan di bawah kakinya yang kudus. Ceritakan apa yang menjadi keluh kesahmu. Ceritakan apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiranmu. Datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku telah dengar firman Tuhan. Aku tahu Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Aku tahu Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Aku tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Aku tahu kalau orang mati Tuhan bangkitkan. Aku tahu bahwa 5.000 orang Tuhan bisa kasih makan dengan 5 roti 2 ikan. Aku tahu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini, malam ini aku dengar firman Tuhan, imanku bersepakat dengan firman Tuhan. Aku bersepakat bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku bersepakat bahwa bagi Allah Dia sanggup mengadakan keperluanku. Aku sepakat bahwa Tuhan sedang bekerja dan pasti bekerja. Aku bersepakat bahwa 5 Juli nanti gereja Tiberia seluruh ibadahnya lancar, aman, tanpa gangguan apapun juga. Aku bersepakat keluargaku, 1 orang bertobat, seluruh rumahku diselamatkan. Aku bersepakat punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Aku bersepakat Tuhan berikan aku keturunan, tidak mandul, tidak keguguran. Aku bersepakat aku tidak mengembara, punya rumah yang indah di bumi dan di surga. Apa yang kau sepakati dengan Tuhan pada malam hari ini? Apa yang kau sepakati? Naikkan doamu, Bu. Naikkan doamu, Pak. Naikkan doa kita. Naikkan doa kita. Jangan sia-siakan waktu ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ini waktunya untuk bersyafaat. Ini waktunya untuk menyembah. Ini waktunya untuk berseru. Haleluya. Haleluya. Kami sembah dalam balas kilai. Haleluya. Kau sanggup, kau sanggup, kau amat sanggup, kau lebih dari sanggup. Haleluya. Segala perkara dapat ku
Kami berdoa yang pertama Tuhan untuk rencana baik kami 5 Juli. Kembali kami membuka ibadah offline, ibadah fisik, ibadah tatap muka. Kami membuka gereja kami kembali bukan karena faktor keuntungan ekonomi, tapi karena jemaat begitu banyak memerlukan gereja, membutuhkan kehadiran gereja. Di antara mereka bahkan berteriak memohon untuk gereja kembali dibuka. Sebagai para pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan jiwa-jiwa untuk dilayani, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami meminta belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah atas setiap kami. Kami mengangkat tangan kami berdoa 5 Juli Tuhan tabur tangan berkati berhasil. 5 Juli kami percaya bahkan sampai seterusnya gereja Tiberias tetap beroleh karunia di hadapan Tuhan. Menyerahkan Tuhan 5 Juli seluruh cabang Jakarta, Bogor dan sekitarnya ada dalam perlindungan Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus gereja Tiberias. Dimanapun gereja juga dibuka tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami pegang klip janji firman Tuhan, kami bersepakat sampar penyakit tidak akan mendekat kepada kemah kami. COVID-19 tidak akan mendekat kepada kemah kami. Bahkan kami berdoa para petugas keamanan, petinggi TNI dan Polri, pemerintahan semua menaruh belas kasihan kepada gereja Tiberias. Kami juga bersepakat di ibadah tengah minggu kami mengangkat tangan kami membawa gembala kami Pendeta Pariaji, Ibu Darniati Pariaji ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan juga yang menyertai. Tanda kuasa mukjizat penyertaan Allah senantiasa tercurah atas mereka. Keluarga hamba-Mu tetap ada di mata-Mu sampai selama-lamanya. Pemfitnah niat orang jahat kuasa gelap tidak berkuasa atas hidup mereka. Kelemahan tubuh sakit penyakit tidak berkuasa atas kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa seperti Engkau menuntun Musa membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Engkau juga menuntun gembala kami sendiri dengan tangan-Mu menuntun mereka untuk membawa kami jemaat Tiberias segenap para hamba Tuhan sesuai dengan penglihatan-Mu. Pesta perjamuan di kerajaan surga. Kami percaya kami jemaat Tiberias, kami akan berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan surga. Kami percaya kami jemaat Tiberias, kami akan berlimpah-limpah dengan anugerah. Kami klaim janji firman Tuhan Mazmur 91. Kami klaim janji firman Tuhan Wahyu 6 ayat 6. Yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan, tidak akan dirusakkan, tidak akan dirusakkan. Ekonomi kami tidak dirusakkan, kesehatan kami tidak dirusakkan, gereja kami tidak dirusakkan, tetap ada sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah melakukan apa yang terbaik. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu hebat, dahsyat dan luar biasa. Rasanya kami gak mau stop nyembah Tuhan. Sekalipun hamba berhenti berkata-kata, Roh-Mu yang kudus terapkan kata-kata. Kami akan menerima tubuh dan darah Yesus, namun terlebih dahulu kami rindu untuk membawa korban ucapan syukur. Berapapun persembahan umat, Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan melihat hati. Firman-Mu digenapi, seperti takaran yang dipadatkan, ditekan-tekan melimpah keluar. Demikianlah bagian bagi orang yang mengandalkan, mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan rasa takut, dengan ucapan syukur, dengan kerendahan hati, kami bawa persembahan kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dapat memberikan persembahan melalui transfer bank, yaitu ke rekening Gereja Tiberias Indonesia, ke rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia yang pertama, melalui Bank BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012-301-7771 atau ke rekening Bank Mandiri Gereja Tiberias Indonesia Kemang Raya dengan nomor rekening 126-004328331. Khusus bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang ingin memberikan persembahan dalam mata uang dolar Amerika, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dapat melakukan transfer ke rekening Gereja Tiberias Indonesia melalui Bank BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012-301-8327. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu informasi yang berikutnya, puji Tuhan, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus.
bahwa minggu ini 5 Juli 2020 Gereja Tiberias akan kembali mengadakan ibadah offline, yaitu ibadah tatap muka. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, dukung doa selalu agar tanggal 5 Juli 2020 boleh berjalan dengan baik. Untuk jadwal ibadah, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dapat melihatnya di www.tiberias.or.id www.tiberias.or.id. Khusus bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang tidak bisa mengikuti ibadah tatap muka, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih tetap bisa menyaksikan ibadah Gereja Tiberias Indonesia melalui live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam sekami perjamuan kudus. Sambut yang terbaik yang telah Tuhan beri, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah buat setiap kami yang percaya. Bersama-sama di hadapan Tuhan di malam hari ini. Dengan bangga sama-sama nyatakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Kita sama-sama kita bagi berdiri di malam hari ini. Sambut sakramen perjamuan kudus di malam hari ini. Hidup kami, tubuhmu Yesus menyembuhkanmu. Oh darahmu Yesus menyucikanmu. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Jadi jangan lupa saudara, tanggal 5 Juli kita kembali beribadah tatap muka, ibadah offline. Saudara, setiap peraturan yang tadi ditetapkan mohon dipatuhi untuk bisa mendatangkan keamanan dan kenyamanan bersama. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk menerima sakramen di akhir zaman. Tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami percaya tubuhmu adalah benar-benar makanan, darahmu adalah benar-benar minuman, menyucikan, menyempurnakan setiap kami. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan kami Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan aku bersama keluarga keselamatan, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib agar hari ini bersama dengan keluarga kami menolak terkapar di meja operasi, kami tolak pisau operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kemana kami melangkah, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama menyucikan
dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu, doa-doaku penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kukerjakan, Tuhan Yesus berkati, berhasil. Kami tolak fitnah atas keluargaku, gerejaku, hidup dan pelayananku. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua dimeteraikan jadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut, telapak kaki, sempurna sehat oleh darah Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, sakit kepala, kami tolak diabetes. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus kami tolak kanker, kami tolak tumor, leukemia, HIV AIDS. Kami patahkan kuasanya. Kami berdoa tidak ada satupun di antara kami yang dikalahkan oleh COVID-19. Kami berkemenangan, kami tolak asam lambung, sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh, aku sehat. Sejenak masing-masing saudara berdoa, kami menyerahkan Bapak Adrian, Ibu Abigail, Bapak Yulianto bersama dengan istri, anak-anak keluarga besar diberkati, Bapak Bandung Pardede bersama keluarga diberkati, Ibu Emma, Bapak Dama, Pak Yosep bersama dengan istri, Pak David, Ibu Ratna, Pak Domingus, Ibu Pingkan. Bahkan kami menyerahkan Sarah Arlin agar adiknya sempurna sehat, tidak dioperasi. Ibu Elva, tenda pusatnya berhasil, berkati. Bapak Kris, sayangi, kasihi bersama dengan istri keluarga besar. Usaha pekerjaannya diberkati, berhasil. Kami berdoa 5 Juli ibadah gereja Tiberias berjalan dengan lancar, berhasil. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengajar kepada gembala sidang kami, Pendeta Pariaji, bahwa kuasa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi. Aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus tidur pun aku diberkati. Tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Masuk bulan yang baru, semua kebutuhanku Tuhan Yesus sediakan. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baju baru mulia. Aku percaya di bulan yang baru dengan kuasa perjamuan kudus aku mulia. Suatu hari terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di surga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, punya aroma majikan. Aku percaya masuk bulan yang baru dengan kuasa perjamuan kudus aku naik bukan turun, jadi kepala tidak menjadi ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Aku berseru sepanjang bulan Juli, pekerjaanku, usahaku, toko daganganku, karirku, pelayananku diberkati Tuhan, berhasil diberkati Tuhan 100 kali ganda. Hari ini segala sakit penyakit penderitaan sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang suci, yang kudus dari gereja martir, gembala martir, muliakan Allah, muliakan manusia, Hakim 9, 8 dan 9, mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, Markus 6, 12, 13, dengan minyak urapan menghancurkan segala kutuk, Yesaya 10, 27, dengan minyak urapan menjadikan kami lebih daripada sekutu kami, Ibrani 1 ayat 9, setiap pot, setiap botol, setiap tetes, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Sama-sama angkat kedua tangan saudara dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk sepanjang bulan Juni Tuhan telah menyertai kami. Kami berdoa menyerahkan setiap hari, setiap minggu bulan Juli ke dalam tangan Tuhan. Setiap menit, setiap detik, setiap jam, minggu berkat yang diberkati, minggu mukjizat, bulan mukjizat,
bulan jawaban doa. Kami percaya sepanjang bulan Juli kebajikan, kemurahan mengejar-ngejar hidup kami. Kami tolak kegagalan, kami tolak penyakit, kami tolak niat orang jahat. Bersama dengan keluarga kemana melangkah dijaga pasukan malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Kemana melangkah baik udara, darat maupun laut, Tuhan Yesus sertai. Bersama dengan keluarga, apa yang dulu terhilang diambil oleh iblis, dicuri dari kami, Tuhan kembalikan bulan ini lipat kali ganda. Kami menyerahkan anak-anak kami punya masa depan yang indah, masa depan yang gemilang, punya pekerjaan terbaik, pasangan terbaik, hubungan terbaik. Kami tolak pekerjaan yang salah, orang yang salah, pasangan yang salah. Kami patahkan kuasanya. Neraca ekonomiku sepanjang bulan Juli tidak pernah defisit, selalu surplus, berlipat-lipat kali ganda. Kami berdoa hidup kami di bumi seperti di surga. Doa kami bulan Juli, bulan mukjizat, bulan anugerah, bulan jawaban doa, bulan rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan dicurahkan, dibanjiri oleh kebaikan, dikejar-kejar oleh berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persiapan ibadah gereja kami Tuhan tanggal 5 Juli. Berkati berjalan lancar, sukses, berhasil. Kami juga menyerahkan berkati para pelayan Tuhan yang akan melayani, diberkati Tuhan, sehat, sempurna, tidak sakit, tidak lemah. Kami berdoa berkati negara kami Indonesia, Presiden Joko Widodo dengan segenap jajarannya diberkati Tuhan. Pandemi ini segera berlalu, kota DKI Jakarta diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati yang melayani bersama dengan hamba. Tuhan berkati pemimpin pujian Evangelis Glenn Immanuel. Kami juga menyerahkan Tuhan berkati Saudara Yoris Deven diberkati. Menyerahkan backup singer Sarah bersama juga dengan Mona diberkati Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan berkati Tuhan imam musik. Kami menyerahkan Saudara Pilemon, menyerahkan Saudara Melvin. Kami juga menyerahkan Saudara Daniel Salem. Kami juga menyerahkan Tuhan berkati Saudara Diko diberkati Tuhan. Tim media yang bekerja Saudara Edison, Saudara Musa, Saudara Ruben, Saudara Rian Boas diberkati Tuhan. Kami bersyafaat menyerahkan gembala kami terkasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tangan Tuhan yang kuat ada menopang, memelihara, menjaga, panjang umur, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Pemimpin kami Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan. Hamba berdoa, hamba bersama dengan istri Amanda, dengan anak Genesaret, dengan seluruh keluarga besar. Bulan Juli kami percaya berkat-berkat Tuhan mengalir atas hidup kami. Persiapkan setiap kami para pelayan Tuhan untuk melayani di ibadah new normal. Dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Setiap kata kalimat berkat ini aminkan agar menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun. Dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah, mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan Yesus berkati, berhasil. Akhirnya terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, keluargamu dan keluargaku, berkumpul di bumi dan di surga. Setiap kita yang percaya disayang Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan,